Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena sebagai orang-orang percaya kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kita pun bersyukur, kita datang dengan membawa pujian kepada Tuhan, kita datang dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali karena hari ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan yang saya pilih untuk kita semua benar-benar mendatangkan berkat bagi kita. Kita yang lemah dikuatkan, kita yang salah arah, kita benar-benar diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita di bulan ini yaitu tegar di masa sukar. Dan pada hari ini saya akan berkhotbah di seri yang keempat tentang tegar di masa sukar. Saudara-saudara, buka kitab kita masing-masing di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan tunggu kita semua sampai kita menemukan dan kita akan baca secara bergantian. Baik, puji nama Tuhan. Saya meyakini bahwa kita semua telah menemukan dan kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai, saudara-saudara, di bawah perikop gembalakanlah kawanan domba Allah ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, 1, 2, 3. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita seperti yang saya sampaikan tadi yaitu tegar di masa sukar. Saudara-saudara, kalau kita lihat beberapa surat-surat dari setiap rasul-rasul yang mereka tulis kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, maka kita akan menemukan bahwa tegar di masa sukar ini bukan sekedar tema biasa, tetapi ini adalah tema umum yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada umat-umat percaya pada waktu itu. Kalau kita ingat, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat Roma kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, kita menyadari betul bahwa pada waktu itu orang-orang di Roma atau jemaat-jemaat di Roma sedang mengalami masa sukar di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang mengalami masa-masa penderitaan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus penting sekali untuk menuliskan suratnya kepada orang-orang di Roma. Supaya apa? Supaya menjelaskan kepada mereka inti-inti dari kekristenan dan juga nasihat-nasihat supaya mereka dapat tegar di dalam masa sukar itu. Saudara, kalau kita lihat lagi, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang-orang yang ada di Tesalonika, dia pun menyadari bahwa orang-orang di Tesalonika pun mengalami hal yang sama. Mereka sedang mengalami hal di mana mereka ditekan, mereka dianiaya, mereka sedang ada di dalam satu masa yang sangat sukar. Oleh karena itu penting bagi Rasul Paulus untuk menulis surat Tesalonika kepada jemaat-jemaat yang ada di sana, supaya mereka diteguhkan, supaya mereka dapat tegar meskipun mereka ada di dalam masa sukar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat rasul yang lain. Ada Rasul Yakobus. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11, firman Tuhan berkata di sana bahwa bersabar di dalam penderitaan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Rasul Yakobus pun menyadari bahwa jemaat-jemaat yang dia tulis surat itu kepada mereka, mereka pun sedang mengalami masa sukar di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, rasul-rasul ini mulai giat mencatat tentang tulisan-tulisan yang indah yang diilhamkan oleh Allah sendiri bagi jemaat-jemaat yang ada di sana, supaya meneguhkan iman mereka.
Kita bisa lihat bagaimana rasul-rasul ini bekerja dengan begitu luar biasa, menulis surat dengan begitu hebat. Supaya apa? Supaya iman dari setiap jemaat-jemaat Kristus atau umat-umat Tuhan pada zaman itu diteguhkan di masa sukar. Oleh karena itu saya sampaikan di awal tadi bahwa tegar di masa sukar bukan sekedar tema yang kita bahas hari-hari ini, tetapi di zaman rasul-rasul pun semua surat-surat itu tercium hal yang sama, yaitu mereka mau supaya jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan mereka tegar meskipun mereka ada di dalam masa sukar. Saudara, kalau kita lihat teks yang tadi kita baca, kita akan melihat satu situasi yang sama yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman itu, yaitu di mana Rasul Petrus menulis surat ini kepada mereka. Kalau kita lihat saudara-saudara, di bagian ayat 9b kita akan menemukan kata-kata yang indah di sana yang sangat menggambarkan bagaimana keadaan mereka. Yaitu di sana dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di ayat 10c firman Tuhan berkata di sana, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Rasul Petrus pun menyadari kalau orang-orang yang dia kirim surat ini, mereka pun sedang ada di dalam masa-masa penderitaan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, penting bagi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat memberitakan kabar firman Tuhan kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat, supaya mereka dapat tegar di masa sukar. Karena rasul-rasul melakukan hal yang sama. Oleh karena itu setiap hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, mereka harus melakukan hal yang sama. Mereka harus meneguhkan hati jemaat-jemaat. Mereka harus meneguhkan hati umat-umat, agar ketika mereka ada di dalam masa sukar, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, kalau kita baca secara keseluruhan surat 1 Petrus ini, kita akan menemukan kata menderita itu kurang lebih diulang sebanyak 20 kali. Saudara bayangkan di dalam surat 1 Petrus ini yang terdiri dari 5 pasal, Petrus menekankan penderitaan ini sebanyak 20 kali. Artinya apa saudara-saudara? Artinya memang ini situasi yang sedang terjadi, tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan saudara-saudara. Kita pun menyadari hari-hari ini saudara-saudara bahwa kita pun mengalami hal yang sama. Mungkin kita tidak mengalami hal yang sama spesifik seperti orang-orang di zaman perjanjian baru alami. Tetapi kita pun hari-hari ini kita pun mengalami hal yang sama. Kita pun menderita dalam berbagai hal. Kita menderita mungkin di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kita mengalami tekanan demi tekanan. Kita mengalami pergumulan demi pergumulan saudara-saudara. Itulah yang kita juga rasakan. Mungkin kita bergumul dengan keluarga kita yang belum bertobat. Orang-orang di zaman itu merasakan hal yang sama. Saudara-saudara mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya di saat yang sama mereka menyadari bahwa mereka pasti akan masuk surga, tetapi saudara-saudara mereka pasti akan masuk neraka. Dan inilah pergumulan berat mereka saudara-saudara. Kita bisa melihat bagaimana pergumulan yang sama itu dialami setiap orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Bukan saja di zaman rasul-rasul, tetapi sampai di zaman sekarang ini. Saudara-saudara, saya mencatat ada beberapa penderitaan yang dialami oleh orang-orang di zaman itu. Secara khusus di dalam surat Petrus ini. Apa yang membuat mereka menderita saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan di pasal 2 ayat 18 dan ayat 19, firman Tuhan berkata di sana, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Kristen ada yang berprofesi sebagai hamba. Jadi pada waktu itu mereka mengabdi kepada tuan-tuan. Mereka tuh mengabdi kepada tuan-tuan, tetapi kita pun menyadari di zaman sekarang ada tuan yang baik, tetapi ada juga tuan yang jahat. Petrus pakai kata bengis, artinya memang mereka sangat-sangat jahat. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana hamba-hamba ini atau orang-orang Kristen ini
mereka bekerja setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mereka berhadapan dengan seorang Tuhan yang sangat jahat. Inilah penderitaan yang mereka alami, saudara-saudara. Makanya Petrus mengajarkan atau menasihati mereka, kalian harus tunduk kepada mereka. Walaupun mereka sangat bengis, tunduklah kepada mereka. Kenapa mereka harus tunduk, saudara-saudara? Karena pada zaman itu ada satu pasar di mana orang-orang menjual budak. Jadi ketika orang-orang menjual budak, saudara-saudara, kalau saya memiliki uang, saya pergi dan membeli budak itu, maka budak itu menjadi milik saya. Kalau sekarang mungkin ada HAM dan lain sebagainya, jadi tidak ada itu. Tetapi di zaman itu, saudara-saudara, pasar budak itu ada. Jadi ketika saya pergi membeli seorang budak, maka seumur hidup dia akan tinggal di rumah saya. Dia akan bekerja apapun yang saya perintahkan, dia harus kerja. Bahkan ketika saya membunuh dia sekalipun, nyawanya tidak ditanggungkan kepada saya. Artinya apa, saudara-saudara? Orang-orang ini, orang-orang Kristen ini, mereka semua sama sekali tidak berharga di mata Tuhan, tetapi mereka berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, penderitaan ini sangat berat mereka alami. Dan penderitaan yang kedua, saudara-saudara, kita dapat menemukan di dalam pasal 3 ayat 16 dan pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata di sana, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Pasal 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka ke dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudara bisa bayangkan bagaimana situasi orang-orang ini. Mereka pada waktu itu mereka sudah menjadi Kristen, mereka berbalik dari kehidupan mereka yang lama, tetapi ketika mereka sudah berbalik kepada jalan-jalan Kristus, di saat yang sama mereka difitnah oleh orang-orang lain. Artinya ini satu penderitaan yang sangat hebat, saudara-saudara. Dan mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita mulai berbalik kepada Kristus, ada orang-orang yang datang yang hidup dulunya sama seperti kita. Mereka mulai memfitnah kita. Mereka mengatakan bahwa dia sok suci dan lain sebagainya. Ini dialami oleh orang-orang zaman itu. Dan kita pun pasti mengalami hal yang sama. Satu kali, saudara-saudara, ketika saya masih kuliah di kampus perikanan, saya sering sekali saya minta satu tempat, satu kamar, saya buat jadi ruang doa pada waktu itu. Jadi ketika ada orang-orang yang mau didoakan, mereka selalu datang. Dan satu kali ada seorang anak yang sangat nakal. Dia sangat nakal, saudara-saudara. Bahkan dia sangat jahat. Tetapi ketika dia ada dalam pergumulan, dia datang kepada saya dan dia minta didoakan. Saya dan beberapa teman saya mendoakan dia. Tetapi yang kami pesankan cuma satu. Ingatlah teman, karena orang-orang di luar sana tidak tahu pertobatan engkau. Mereka akan menganggap engkau sama seperti beberapa hari yang lalu. Karena engkau baru saja mengambil jejak yang baru, mereka akan menganggap kamu sama seperti kamu yang lama. Jadi ini pergumulan yang berat, saudara-saudara. Akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya anak ini 1 minggu pertama dia gabung bersama-sama dengan kami. Tetapi minggu-minggu berikutnya dia tidak tahan lagi, dan akhirnya dia kembali ke kehidupan yang lama. Saudara, fitnahan semacam ini dialami oleh orang-orang di zaman itu. Jadi penderitaan mereka sangat-sangat berat. Dan yang kedua dan yang ketiga, saudara-saudara, mereka menderita karena menjadi orang Kristen. Pasal 4 ayatnya yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, mereka menderita karena mereka menjadi Kristen. Apakah kita merasakan hal yang sama? Mungkin kita berpikir bahwa kita ada di daerah mayoritas dan kita tidak merasakan hal yang sama. Tetapi beberapa waktu lalu ketika bagian khotbah, bagian mengatakan begini, kalau dunia belum membenci kamu, perhatikan baik-baik hidupmu. Jangan sampai kau belum jadi Kristen sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masih serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita masih menjadi bunglon di mana kita berada. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Pada waktu itu ketika orang menjadi Kristen, mereka sangat dibenci. Dan penderitaan yang terakhir adalah mereka menderita karena iblis. Itu
Kita sudah baca teksnya tadi di ayat 8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara bisa lihat bagaimana iblis bekerja dengan begitu hebat untuk membuat orang-orang Kristen menderita. Dia tahu bahwa orang-orang Kristen itu ada di dalam tangan Bapa, dan setiap hari dia akan berusaha untuk menarik orang-orang percaya dari tangan Bapa. Itulah pekerjaan iblis. Jadi kita hari-hari ini mungkin kita menyadari bahwa kita tidak menyadari bahwa iblis sedang bekerja. Tidak. Kita harus sadar bahwa iblis terus bekerja sampai hari ini. Dia terus bekerja dengan berbagai cara. Tanpa kita sadari, iblis terus bekerja. Makanya ketika Rasul Petrus menulis surat ini, dia mengatakan di bagian terakhir ayat 9, dikatakan di sana bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini bukan berbicara tentang situasi orang-orang Kristen yang ada di dunia pada zaman itu saja, tetapi ini berbicara tentang situasi yang akan datang bahkan sampai di zaman sekarang. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan Allah, lawan dia adalah iblis. Iblis tidak akan toy dengan orang-orang yang di luar sana, yang tidak ada di dalam tangan Tuhan, yang tidak ada di dalam tangan Bapa. Iblis tidak pusing dengan mereka. Yang iblis incar hanyalah kita semua, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ini penderitaan yang sangat-sangat berat, saudara-saudara, yang mereka alami. Kita pun terkadang mengalami hal yang sama. Tidak sama persis dengan orang-orang pada waktu itu alami, tetapi pasti kita pun mengalami beberapa bagian yang cukup mirip dengan orang-orang ini, saudara-saudara. Kita menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Tetapi ingat baik-baik, kita tidak dipanggil untuk diselamatkan saja, tetapi kita dipanggil untuk menderita juga. Amin, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, arahkanlah hati, arahkanlah pikiran kita, dan pandanglah Kristus semata-mata. Saudara-saudara, apa solusi bagi kita ketika kita menghadapi penderitaan? Ini yang paling penting. Karena ketika kita menjabarkan berbagai penderitaan-penderitaan yang tadi, kita pun pasti menyadari satu hal. Apa solusinya bagi kita sehingga kita bisa keluar dari penderitaan ini, sehingga kita dapat teguh berdiri di masa sukar ini, sehingga kita dapat menghadapi penderitaan ini? Saudara-saudara, solusi yang pertama kita dapat menemukan di dalam ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara bersamaan dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Solusi yang pertama, saudara-saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi godaan-godaan iblis, yang paling pertama yang harus kita lakukan, kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, kata merendahkan diri di sini, kalau kita telusuri di dalam teks aslinya, itu memiliki arti meratakan gunung. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Kata ini di dalam teks bahasa Yunaninya memiliki arti meratakan gunung. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, gunung itu berbicara tentang apa? Gunung itu berbicara tentang kekuatan. Makanya pemazmur juga berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Itu berbicara tentang kekuatan. Artinya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita meratakan kekuatan kita dan kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi inilah arti merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat kita banggakan, saudara-saudara, selain kekuatan Tuhan. Karena lawan kita siapa, saudara-saudara? Lawan kita iblis. Kita tidak bisa lawan iblis dengan kekuatan kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kita bisa melawan iblis dengan kekuatan Tuhan. Makanya arti meratakan gunung itu artinya kita menanggalkan setiap kekuatan-kekuatan kita dan datang di hadapan Tuhan bersandar kepada kekuatan Dia semata-mata. Nah, inilah yang dimaksud, saudara-saudara.
Tapi dalam pengertian yang lain, saudara-saudara, merendahkan diri juga itu memiliki arti tidak memiliki semua kesombongan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin sombong dengan kekuatan mereka. Ada banyak orang yang mungkin sombong dengan apa yang mereka miliki di dalam diri mereka. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, merendahkan diri itu menanggalkan semua kesombongan. Jadi ketika kita sujud di hadapan hadirat Tuhan, tidak ada yang dapat kita bawa selain hidup kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, saudara-saudara, kata yang berikut yang menarik di situ adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan dalam bahasa Yunani dipakai kata keiratoteo, yang memiliki arti tangan Tuhan adalah bahasa kiasan yang diterapkan pada Tuhan yang melambangkan kekuatan kuasa dalam menciptakan alam semesta. Yang kedua, tangan Tuhan itu juga berbicara tentang menegakkan dan memelihara. Tuhan hadir dan melindungi dan untuk membantu seseorang. Dan yang ketiga, tangan Tuhan menghukum dalam menentukan dan mengendalikan nasib manusia. Jadi pengertian yang cocok dalam teks ini adalah pengertian yang kedua. Tangan Tuhan menegakkan dan memelihara. Tangan Tuhan memberikan kekuatan. Saudara-saudara, inilah arti yang dapat saya berikan kepada kita semua, yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, teks ini berkata bahwa tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya memang Tuhan berkuasa. Tuhan sangat berkuasa untuk mengangkat kehidupan kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya kita menanggalkan segala kekuatan kita dan bergantung penuh pada kekuatan Allah. Itu yang dimaksud, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan tangan kita yang kuat, otak kita yang brilian dan cerdas ini, tetapi kita pakai kekuatan Tuhan dalam segala hal. Di dalam penderitaan, kita bergumul, mungkin bergumul di dalam pekerjaan kita. Kita mungkin bergumul di dalam masa depan kita. Kita mungkin bergumul di dalam perkuliahan kita, atau di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Di dalam pelayanan kita atau apapun juga itu, saudara-saudara, kita pasti bergumul dengan hal-hal itu semua, teman-teman, saudara-saudara semua. Tapi ingat baik-baik, ketika kita bergumul dengan hal itu semua, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk mengangkat kita pada waktunya. Kalau Tuhan sanggup mengangkat kita pada waktunya, artinya penderitaan itu temporal. Tidak selama-lamanya kita bergumul. Tidak selama-lamanya kita akan menderita. Tidak selama-lamanya kita mengalami musim yang sama, yaitu musim di bawah. Makanya pengkhotbah berkata bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk senang, tetapi ada waktu juga untuk sedih. Ada waktu di mana kita harus menangis, tetapi ada waktu di mana kita akan tertawa. Dan inilah yang dimaksudkan, saudara-saudara. Kita yang menderita, kita yang bergumul, kita pasti dapat diangkat oleh Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita ingat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18, ada satu tokoh yang benar-benar pada waktu itu dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18, kita akan menemukan satu tokoh bernama Raja Hizkia pada waktu itu. Dia mengalami musim yang sangat sukar. Dia mengalami masa yang sangat sukar di dalam kehidupan dia. Saudara perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Kita akan sama-sama lihat teks ini, saudara-saudara. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Saudara perhatikan ayat 28. Firman Tuhan berkata di sana, kemudian berdirilah juru minum agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Jadi saudara-saudara, konteks ini pada waktu itu kerajaan Asyur itu berkuasa. Jadi ketika kerajaan Asyur ini berkuasa, dia menaklukkan setiap daerah-daerah kerajaan yang ada di daerah Timur Tengah pada waktu itu. Jadi ketika dia menaklukkan, sisalah kerajaan Yehuda ini sendiri yang dipimpin oleh Raja Hizkia.
Jadi ketika dia datang, Raja Sanherib datang, saudara-saudara, dia mengirimkan seseorang dan datang ke Yerusalem, ke Yehuda pada waktu itu untuk mempermalukan Hizkia. Saudara perhatikan di ayat 29, beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Saudara, kalau saudara ada di posisi Hizkia, yang posisi saudara adalah seorang raja, dan pada waktu itu saudara dipermalukan di hadapan semua rakyat-rakyat saudara, apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Jadi pada waktu itu juru minum ini datang dan berkata bahwa kalian orang-orang Yerusalem, jangan percaya kepada Hizkia, jangan percaya kepada raja kalian, jangan percaya kepada dia. Dia berkata keamanan bagi kalian, tetapi nyatanya raja-raja di sekitar mereka itu telah ditaklukkan oleh Asyur. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Hizkia ada di dalam pergumulan yang sangat-sangat berat. Hizkia malu karena sebagai raja dia dipermalukan dengan begitu hebat. Saudara perhatikan di pasal 19 ayat yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ketika ada di dalam pergumulan yang berat, dia masuk ke rumah Tuhan. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Ketika kita ada dalam penderitaan, pergumulan apapun itu, masa depan kita atau apapun itu, kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Makanya teks kita yang tadi kita baca apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini dilakukan oleh Hizkia, saudara-saudara. Di pasal 19 ayat 14, firman Tuhan berkata, Hizkia menerima surat itu dari tangannya para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau kita ingat beberapa menit yang lalu ketika saya sampaikan bahwa pengertian tangan kuat Tuhan yang kuat itu juga merupakan tangan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini yang dialami dan ini yang diakui oleh Hizkia. Tangan itulah yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu Hizkia datang tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Pergumulan yang berat, dia datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita tahu apa hasilnya. Kita tahu apa hasilnya. Saudara baca di ayatnya yang ke-35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, pada waktu itu sistem kerajaan itu atau sistem perkotaan itu dikelilingi oleh tembok. Jadi pada waktu itu tentara-tentara Asyur itu sudah kepung daerah Yehuda atau kota Yerusalem. Pada waktu itu sudah mengepung mereka. Jadi mereka tidak bisa keluar memanen dan lain sebagainya. Mereka sudah sangat kelaparan pada zaman itu. Tetapi yang terjadi adalah Hizkia berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Dia dipermalukan, dia mengalami pergumulan yang sangat berat, tetapi akhirnya dia datang di hadapan hadirat Tuhan dan Tuhan menolong. 185.000 saudara-saudara tentara Asyur dimusnahkan oleh Tuhan. Kata yang di sana yang dipakai adalah malaikat Tuhan. Saudara perhatikan M di situ bukan M kecil, itu M besar. Dalam bahasa Ibrani-nya itu Malak Yahweh. Malak Yahweh artinya Allah mengambil rupa sebagai malaikat, datang turun langsung dan memusnahkan setiap musuh-musuh dari Hizkia ini. Artinya Allah tidak kirim malaikat saudara-saudara, tetapi dia datang secara langsung untuk menolong Hizkia.
Saudara, ini yang kita akan alami, saudara. Kalau kita ada di dalam pergumulan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah akan turun tangan menolong kita. Amin. Allah akan turun tangan menolong setiap pergumulan-pergumulan kita yang berat. Mungkin kita berpikir bahwa mustahil. Hizkia pun berpikir demikian. Masa tidak akan mungkin 185.000 orang ini mati? Kalau saudara searching, saudara Tentara Nasional Indonesia hari-hari ini, kurang lebih jumlah mereka 500.000. Kurang lebih 500.000. Artinya hampir sebagian dari mereka kalau pada waktu itu di zaman sekarang mati. Tuhan sendiri yang turun tangan. Tuhan berperkara dengan pergumulan dari Hizkia ini. Kenapa? Karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup untuk mengangkat kembali kepala kita. Kita yang mungkin hari-hari ini tertunduk dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan. Mungkin kita mengalami penindasan dan lain sebagainya, pergumulan yang berat. Mungkin di dalam tempat kerja kita, atau di mana kita bekerja, di mana kita berkuliah, atau di mana kita melayani dan lain sebagainya, di tengah-tengah keluarga kita, atau apapun juga itu pergumulan kita, saudara-saudara. Ketika kepala kita mungkin seakan-akan tidak bisa diangkat, ingat baik-baik, Tuhan sanggup untuk menegakkan kembali kepala kita. Hizkia sangat malu sebagai raja. Dia sangat malu sebagai raja, tetapi Tuhan sanggup mengangkat kembali kepala dia. Tuhan sanggup untuk mengembalikan keadaan. Tuhan sanggup untuk mengulurkan tangannya untuk menolong kita, saudara-saudara. Yang penting kita harus merendahkan diri dan jangan mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Ketika ada di dalam pergumulan yang berat, entah sakit penyakit, entah apapun juga itu, saudara-saudara, rendahkanlah diri kita. Kalau kita ada saudara-saudara yang belum bertobat hari-hari ini, saudara-saudara, mungkin kita capek dengan teguran, mungkin kita sudah capek dengan nasihat yang kita berikan. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang berperkara dengan mereka bukan lagi kita, tetapi yang berperkara dengan mereka adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan sudah turun tangan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan menegakkan kembali kepala kita. Kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita pada waktunya Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam godaan-godaan iblis, yang kita merasa bahwa kekuatan kita cukup untuk melawan itu, stop. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan semata-mata. Tadi malam saya sempat sharing di dalam doa puasa, teman-teman pemuda yang ada di tempat ini. Kita mengingat bagaimana Rasul Paulus pada waktu dia melayani di dalam 2 Korintus, dia mengatakan bahwa ada duri di dalam daging dia. Ada duri yang ada di dalam daging dia, ada pergumulan yang tidak diangkat oleh Tuhan di dalam daging dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia terus bergumul. Namun Tuhan tidak mengangkatnya. Pergumulan itu Tuhan izinkan, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus tetap bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita lihat ukuran manusia, Rasul Paulus sangat hebat. Dia menulis banyak kitab. Dia mendirikan banyak sekali gereja pada waktu itu, saudara-saudara. Dengan skill, dengan kemampuan berpikir dia sangat hebat. Tetapi di dalam semuanya itu, dia tetap bergantung pada tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu kita semua, saudara, saya dorong kita semua, apapun yang ada di dalam keadaan kita, kita harus bergantung di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang sanggup menegakkan kembali kepala kita. Saudara-saudara, apa solusi yang kedua bagi kita? Kalau saudara perhatikan di ayat 6 itu sangat jelas. Firman Tuhan berkata, ayat 7, firman Tuhan berkata di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dialah yang memelihara kamu. Saudara, konteks pada waktu itu, mereka khawatir. Khawatir dengan apa? Khawatir dengan nyawa mereka. Khawatir dengan apa? Khawatir dengan relasi mereka, dengan orang-orang sekitar mereka. Mereka khawatir dengan keluarga mereka. Karena mereka sebagai orang Kristen, mereka difitnah, mereka dianiaya, mereka ditindas dan lain sebagainya. Mereka khawatir dengan keselamatan mereka. Kita pun pasti mengalami hal yang sama. Kita pasti khawatir dengan masa depan kita. Kita pasti khawatir dengan banyak hal di dalam kehidupan kita.
Tetapi ingat baik-baik, serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali saudara untuk kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menderita tentu mereka khawatir dengan banyak hal. Ini bukan soal khawatir tentang makan dan minum, saudara-saudara, tetapi mereka juga khawatir dengan keluarga mereka. Mereka khawatir dengan hari depan mereka. Yang menarik adalah di bagian awal dari teks ini, ayat 7, dikatakan bahwa serahkanlah. Kata serahkan, saudara-saudara, ini sangat jauh berbeda dengan pengertian bahasa Yunani yang lain. Karena kalau kita lihat kata Yunani serahkanlah, itu muncul banyak sekali di dalam Perjanjian Baru. Tetapi dalam teks ini hanya muncul 2 kali saja di dalam Perjanjian Baru. Kata serahkan di sini berbeda, saudara-saudara. Kata serahkan di sini memiliki arti melemparkan ke atas atau meletakkan di atas. Jadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita datang membawanya dan meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Jadi ketika kita bergumul, saudara-saudara, di dalam penderitaan kita, gambarannya adalah seperti seorang anak yang dia menulis setiap kekhawatiran dia di dalam satu teks, dan dia tulis semuanya, dan dia bawa ke hadapan raja, dan dia letakkan semuanya di hadapan raja. Dia mau untuk Tuhan itu atau raja itu menolong dia. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Ketika kita khawatir, saudara-saudara, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Nah, inilah jaminannya. Tuhan pelihara kita, saudara-saudara, bukan soal makan minum, tidak. Bukan soal itu terlalu dangkal. Tetapi Tuhan memelihara kita itu dalam pengertian yang banyak. Tuhan menjaga jiwa kita, Tuhan merawat kita, Tuhan melindungi kita. Dia meluputkan kita dari bahaya maut. Bahkan dia meluputkan kita dari rancangan-rancangan orang-orang jahat. Inilah arti Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Saya pernah punya pengalaman rohani yang saya tidak akan melupakannya tentang hal kekhawatiran ini. Pada waktu saya KPA, saudara-saudara, hampir 4 bulan kami itu di tengah laut. Di tengah laut artinya tidak punya komunikasi dengan orang tua, tidak punya komunikasi dengan keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya mungkin khawatir karena kenyataannya ada teman-teman saya yang sudah turun di darat. Ketika sampai di darat, orang tua mereka 1 bulan lalu sudah meninggal, sudah dikubur, dan lain sebagainya. Sebagai manusia, saya juga sangat khawatir tentang hal itu. Tetapi satu malam, ketika saya berdoa, saudara-saudara, saya diberikan pengertian oleh Tuhan. Dan pengertian ini seperti demikian, saudara-saudara. Pada waktu itu, saya dibukakan satu pengertian. Tuhan mungkin membukakan ini bagi saya dan berkata bahwa seandainya, karena waktu itu saya khawatir dengan keluarga, teman-teman, orang tua, dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan saya, seandainya kalau kamu berada bersama-sama dengan mereka, apakah kamu dapat melindungi mereka 24 jam? Itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Sekalipun saya ada bersama-sama dengan mereka, saya tidak bisa melindungi mereka 24 jam. Tetapi serahkanlah itu pada saya. Saya adalah pribadi yang paling berkuasa yang sanggup menjaga mereka. Seketika, saudara-saudara, kekhawatiran saya hilang. Dan saya meyakini itu dengan iman saya. Saya tidak pernah khawatir lagi sampai saya turun di darat, saudara-saudara, hampir 4 bulan kemudian. Dan akhirnya tidak terjadi apa-apa, saudara-saudara. Saya benar-benar pada waktu itu saya khawatir tentang banyak hal. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan menunjukkan kekuatannya dalam setiap doa-doa saya. Saya menyerahkan semua kekhawatiran itu. Saudara-saudara, ini merupakan pengalaman yang saya tidak akan lupakan. Kita pun sama seperti demikian, saudara-saudara. Mungkin kita hari-hari ini lupa tentang kekuatan Tuhan. Kita lupa dengan kedahsyatan Tuhan kita, sehingga kita khawatir dengan banyak hal. Kita khawatir dengan hari depan kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita khawatir dengan mungkin pekerjaan kita ke depan, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan jadi seperti ini saja, dan lain sebagainya. Mungkin kita berkhawatir dengan makan minum kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup menjaga kehidupan kita. Pada awal abad 19, saudara-saudara, ada satu pendeta yang sangat luar biasa. Kalau saudara searching di Google atau di YouTube, ada banyak
hamba-hamba Tuhan yang membuat film dokumenter tentang dia. Orang itu adalah George Muller. Saudara nanti pulang searching saja di YouTube, orang itu bernama George Muller. Dia adalah seorang pendeta di abad 19, awal abad 19, tahun 1800-an. Pada waktu itu saudara-saudara, dia menjadi seorang pendeta yang punya dedikasi yang penuh, yang tinggi terhadap umat-umat Tuhan di Inggris pada waktu itu. Namun satu ketika saudara-saudara, Tuhan memberikan satu beban pelayanan yang mungkin cukup berat bagi dia, yaitu membuka panti asuhan. Dan ketika George Muller ini saudara-saudara, dia membuka panti asuhan, dia menampung kurang lebih 10.000 anak yatim piatu. Terlalu banyak saudara-saudara, George Muller ini menampung anak yatim piatu. Kurang lebih ada 10.000 saudara-saudara. Sangat-sangat banyak. Tetapi yang hebat dari George Muller ini, dia tidak meminta uang kepada siapapun, tetapi dia hanya tetap berseru kepada Allah yang memelihara setiap umat-umat ini. Dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Satu ketika tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan sama sekali saudara-saudara. Dia panggil semua anak-anaknya. Mereka duduk di hadapan meja makan. Dan mereka berdoa, mengucap syukur untuk makanan yang tidak ada. Mereka berdoa, berkatilah kami mengucap syukur atas setiap makanan-makanan yang ada, walaupun kenyataannya tidak ada. Tapi seketika ketika mereka amin saudara-saudara, pintu panti asuhan itu diketuk oleh seseorang. Ketika orang itu datang saudara-saudara, dia membawa roti yang sangat banyak bagi mereka. Orang itu berkata bahwa tadi malam saya tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk membawa roti-roti ini kepada kalian. Untuk membuat roti-roti ini kepada kalian. Saya tidak bisa menahannya. Sehingga pagi hari ini saya harus membawa roti-roti ini kepada kalian semua. Coba bisa lihat bagaimana doa begitu berkuasa. Menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan. Menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab penuh. Tidak sampai di situ saudara-saudara. Selang beberapa menit kemudian ada satu gerobak yang memuat susu pada waktu itu. Dan gerobak itu rusak tepat di hadapan panti asuhan itu saudara-saudara. Rusak tepat di hadapan panti asuhan. Dan semua susu-susu yang ada itu diberikan kepada panti asuhan itu. Jadi mereka pada hari itu, mereka benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi mereka. Oleh karena apa? Karena mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun makanan tidak ada, tetapi mereka tetap mengucap syukur. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakannya bagi mereka. Kesaksian George Muller ini menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Supaya apa? Supaya bergantung kepada tangan kuat Tuhan yang kuat. Menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita saudara-saudara. Mungkin kita khawatir di jalan, kita bisa celaka dan lain sebagainya. Serahkanlah semuanya itu pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup melindungi kita. Ada banyak orang yang hari-hari ini celaka dan lain sebagainya saudara-saudara. Mungkin karena tidak hati-hati dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meminta perlindungan dari Tuhan. Ketika Tuhanlah yang melindungi kita, siapa yang dapat mengganggu kita? Siapa yang dapat mencelakakan kita? Itu tidak ada. Tidak ada saudara-saudara. Sekalipun mungkin nanti Tuhan izinkan, tetapi mungkin itu untuk maksud Tuhan yang sangat mulia. Saudara-saudara, satu ketika saya dengan teman saya ada di asrama, kami memiliki satu akuarium. Akuarium itu berisi 2 ikan saudara-saudara. Dan pada waktu itu teman saya memberi makan ikan-ikan itu. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu memberi makan ikan-ikan ini? Dan dia menjawab, ya karena itu peliharaan kita. Kalau saya tidak kasih makan, dia pasti mati. Kita kan sudah ambil dia dari laut sana. Kalau kita tidak kasih makan, pasti mati. Nah saudara, inilah gambaran kita anak-anak Tuhan ketika Tuhan telah mengambil kita dari kegelapan dan Tuhan bawa kita kepada terangnya yang ajaib. Dia memelihara kita dengan sempurna. Maka Yohanes berkata, tak ada satupun yang dapat mengambil anak-anak Tuhan itu dari tangan Bapa. Tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi iblis akan berusaha. Saudara kalau baca surat Ibrani, semua orang-orang Kristen itu berpotensi untuk meninggalkan Tuhan.
Karena mereka khawatir dengan banyak hal. Iblis tahu bahwa kekhawatiran itu seringkali membawa orang-orang itu meninggalkan Tuhan. Kita ingat saudara-saudara kita yang ada di TTS sana di Oekam, di tempat Deki, bukan tempat Deki, di TTS sana saudara-saudara. Mereka meninggalkan Tuhan karena apa? Karena pergumulan hidup mereka. Nah, iblis pakai cara ini. Iblis tahu bahwa ketika mereka bergumul dengan hal makan minum pakai, mereka tidak akan sanggup. Saya akan pakai cara ini supaya menarik mereka, supaya mengambil mereka, supaya membinasakan kehidupan mereka. Dan inilah yang terjadi. Iblis tahu bahwa pergumulan yang berat itu pasti akan membuat anak-anak Tuhan berpotensi untuk meninggalkan Tuhan. Semua berpotensi meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Ibrani, ada orang-orang yang dahulu melayani Tuhan, mereka pun berpotensi besar untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun di antara kita yang luput dari hal itu. Ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat, bisa jadi kita meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang kita ketahui yang kecewa dengan pekerjaan Tuhan, yang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, yang kecewa dengan medan pelayanan, dan pergi meninggalkan Tuhan. Terlalu banyak. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang oleh karena pasangan hidup mereka meninggalkan Tuhan, yang oleh karena gaya hidup mereka meninggalkan gaya hidup yang benar, yang oleh karena tuntutan-tuntutan hidup mereka meninggalkan Tuhan. Terlalu banyak. Oleh karena itu kita mungkin yang khawatir tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Serahkanlah segala pergumulan kita, serahkanlah segalanya pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dialah yang memelihara kita. Gambaran tentang pemeliharaan Tuhan, saudara bisa baca dengan jelas di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kita semua. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan, saudara. Tuhan pelihara kita dari musim ke musim, dari masa ke masa. Apakah Tuhan terlambat? Apakah Tuhan pernah absen satu hari saja dalam memelihara kita? Tidak pernah. Tidak pernah. Yesaya berkata, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Itu pertanyaan retorika, artinya tidak dapat. Tetapi dia lanjutkan, sekalipun ibu itu melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya apa, saudara? Maka Tuhan itu selalu tertuju kepada anak-anakku. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tidak musiman, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak setia sekalipun, Allah tetap memelihara kita, saudara-saudara. Oleh karena itu serahkan semuanya. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah senantiasa memelihara kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus semakin giat dalam Tuhan. Kita harus semakin setia di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi poin-poin penting di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan solusi yang terakhir atau solusi yang ketiga adalah kita harus sadar, berjaga-jaga dan melawan tipu muslihat iblis dengan iman yang teguh. Ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita harus sadar dan berjaga-jaga melawan tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara, sadar dan berjaga-jaga itu diumpamakan seperti seseorang yang tidak tidur. Makanya beberapa waktu lalu ketika bagian berkhotbah tentang hormati pemimpin rohanimu, saudara, karena dialah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kata berjaga-jaga di situ memiliki pengertian, pemimpin rohanimu tidak tidur demi engkau. Pemimpin rohanimu meninggalkan kenyamanannya demi engkau semua. Pemimpin rohanimu, dia meninggalkan waktu-waktu istirahat dia demi menjaga kawanan domba Allah. Oleh karena itu penulis Ibrani mengatakan,
hormatilah pemimpin rohanimu. Itu bukan karena tidak ada alasan. Itu memiliki alasan yang sangat kuat. Karena kalian tidur, karena kita tidur, pemimpin rohani kita tidak tidur, saudara-saudara. Dia berdoa bagi kita, menjaga jiwa kita, menjaga keselamatan jiwa kita, saudara-saudara. Dan kita harus sadar dan berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa iblis senantiasa ada di dalam singgasananya, dia ada pangku-pangku kaki, dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Saudara ingat waktu pencobaan di padang gurun, iblis saja mencobai Tuhan Yesus, saudara-saudara. Bagaimana lagi dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita lebih parah lagi iblis mencobai kita. Iblis mau merusak kehidupan kita semua, saudara-saudara. Iblis mau membelenggu setiap kehidupan kita agar semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, bahkan semakin terpuruk. Itulah pekerjaan iblis, saudara-saudara. Tetapi ketika kita sadar dan berjaga-jaga, itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang tertidur dan dibangunkan bahwa ada bahaya yang sedang datang. Nah, itulah yang digambarkan dalam teks ini. Ketika kita terbangun dan kita menyadari ada satu bahaya yang datang, yaitu serangan iblis, maka kita pasti akan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa, saudara-saudara? Dengan iman yang teguh. Kita baca renungkan Alkitab, kita punya jam-jam doa dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa doa itu tidak penting. Yang penting kita sudah baca Alkitab. Saudara, ada satu teolog ketika ditanya, mana yang lebih penting? Baca Alkitab atau berdoa? Mereka bertanya, mana yang lebih penting? Pak Pendeta, baca Alkitab atau berdoa? Pendeta ini bertanya kembali kepada mereka, mana yang lebih penting? Menarik napas atau menahan napas? Menarik napas atau menghembuskan napas? Semua sama-sama penting. Semua sama-sama penting. Tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara baca renungkan Alkitab, saudara juga harus berdoa di hadapan Tuhan. Karena mungkin kita bisa menelaah teks-teks yang ada dengan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang ada, kita bisa. Tetapi tanpa doa, tanpa pengertian yang benar dari Tuhan, itu kita bisa salah arah, saudara-saudara. Kita bisa salah arah, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dengan apa? Dengan berdoa, membaca, merenungkan Alkitab setiap saat. Sehingga ketika tipu muslihat iblis datang, itu tidak mempengaruhi kita. Mungkin kita yang bekerja di kantor atau dimanapun, ada godaan-godaan. Karena ketika kita melihat bahwa orang-orang di sekitar kita mulai korupsi, makan uang, dan seolah-olah mereka tidak ditangkap, harusnya kita juga melakukan itu. Kita merasa bahwa seperti demikian, itu adalah godaan-godaan iblis, saudara-saudara, yang membuat kita terperangkap dalam hal-hal yang sama. Karena iblis bisa pakai teman-teman kita, sesama kita untuk menggoda kita, saudara-saudara, melakukan dosa. Ada seorang profesor ekologi perkembangan bernama Uri Bronfenbender, saudara-saudara. Dia berkata bahwa perilaku seseorang, karakter seseorang itu dipengaruhi dengan lapisan terdekat dia. Jadi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang fasik, bisa saja dia menjadi fasik. Tetapi ingat baik-baik teks firman Tuhan ini. Ketika kita ada dan berjaga-jaga, sekalipun iblis pakai orang-orang yang mempengaruhi kita sehingga kita berlaku fasik, bisa jadi kita berlaku fasik. Ingat baik-baik teks ini. Sadar dan berjaga-jaga. Lawan semuanya itu dengan iman yang teguh. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan kejujuran dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak terang. Dan tidak ada kegelapan di dalam terang. Saudara-saudara, ini 3 nasihat yang sangat kuat bagi kita semua. Kita harus tunduk. Kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita ditinggikan pada waktunya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang memelihara kita semua. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita adalah iblis. Oleh karena itu kita harus lawan dengan iman yang teguh. Iman di sini bukan kepercayaan belaka, saudara-saudara. Tapi iman di sini berbicara tentang penyerahan penuh kepada kekuatan yang tersembunyi itu, yaitu kekuatan Allah yang menopang setiap kita. Saudara-saudara, teks terakhir, ayat terakhir di ayat 10, saya dalam hitungan ketiga kita dapat baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Saudara, ada kata-kata yang hilang. Ketika saya menelusuri bahasa asli dari teks ini, ada satu kata yang hilang, yaitu kata autos. Nah, kata autos, saudara-saudara, itu adalah kata ganti orang ketiga. Itu ditempatkan tepat di depan kata akan. Jadi kalau kata itu dipakai, saudara-saudara, maka bunyinya seperti demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, Allah sendiri akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kata Allah sendiri itu tidak dipakai dalam teks ini, tetapi dalam teks aslinya kata Allah sendiri itu dipakai. Artinya apa, saudara-saudara? Siapa yang menguatkan kita? Allah sendiri. Allah tidak pernah kirim malaikat untuk menguatkan kita, tidak. Tetapi Allah sendiri, dialah yang akan menguatkan kita semua. Dialah yang akan meneguhkan kita semua ketika kita sekian lama menderita. Ketika kita bergumul dengan keras, Allah tidak tinggal diam di surga sana. Allah tidak pernah mengerjakan sebagian di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah menyelamatkan kita, kemudian dia naik ke surga, pangku-pangku kaki di sana, dan membiarkan kita berjuang sendiri. Allah tidak pernah berkata bahwa sekarang saya sudah kerjakan keselamatan buat kalian semua. Ayo berusaha sendiri. Ayo berjuang sendiri. Tidak. Itu bukan Allah kita. Allah kita yang kita sembah, Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, tetapi Dia juga Allah yang meneguhkan kita setiap waktu, setiap musim di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dia setia, Dia meneguhkan kita, Dia menguatkan kita, Dia menopang kita waktu kita lemah, waktu kita susah. Seolah-olah tidak ada yang menopang kita. Ada satu pribadi yang tersembunyi, yang selalu menopang kita setiap waktu, yaitu Allah sendiri. Makanya di dalam Ibrani, dalam pembukanya, dia berkata bahwa Ialah yang menopang segala ciptaan. Dengan firman-Nya, Dialah yang menopang segala sesuatu. Allah menopang hidup kita, saudara-saudara. Mungkin kalau Allah-Allah di agama lain, mereka pergi mempersembahkan sesuatu kepada dewa atau Tuhan mereka, barulah Allah mereka bangun dari tidur mereka dan menolong mereka. Tetapi Allah kita tidak pernah tertidur. Allah kita tidak pernah terlelap. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dialah yang akan berperkara di dalam hidup kita. Dia sanggup meneguhkan kepala kita, Dia sanggup menolong kita apapun pergumulan kita. Bahkan Dia sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita, meneguhkan setiap kita, sehingga kita dapat melewati musim yang sukar, musim yang sulit sekalipun. Allah ada di tengah-tengah semuanya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita.